Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Perempuan itu melangkah ke arahku, makin dekat, hanya 30 cm dari depanku. Perempuan cantik yang selalu hadir dalam mimpiku. Sesaat kemudian, dia menatapku dengan bola mata penuh energi. Tertegun, aku terkesima. Ini dia pemilik bibir bersampat yang pernah berhari-hari menghantuiku. Dadaku bergemuruh, adrenalin meningkat, merinding, keringat dingin membahasi punggungku. Tidak kuduga, ternyata gadis bernama Mok adalah Rani. Gestur kami berubah drastis, beruntung luput dari perhatian Adi yang sedang asyik mengunyah singkong rebus. Hebatnya, Rani mampu menguasai diri dengan cepat. Dia tampil biasa seolah-olah belum pernah mengenalku. Dia julurkan telapak tangan kepadaku, kujabat erat tangan lembut itu. Seperti biasa, kutambah sedikit tekanan, dia tertegun, pasrah membiarkan telapak tangannya kuremas. "Kapan datang Bang?" tanya Rani. "Sebelum asar tadi," jawabku datar. "Ayo Bang, dicicipi singkongnya," tawar Rani. "Baik, terima kasih," jawabku. Dia berbalik mengambil handuk merah, kemudian berlalu ke kamar mandi. Saat melintas di depanku, seulas senyum sangat manis ditujukan untukku. Sampat di atas bibir kirinya bergerak seiring dengan gerakan bibir mungil, kuanggukkan kepala sebagai isyarat mempersilahkan lewat. Tapi, dadaku bergemuruh sangat keras, berharap Adi tidak mendengar detak jantungku. Menghadapi situasi seperti itu, sebenarnya aku sudah teruji sejak dicap sebagai tuan anti gadis. Operasi rahasia, dengan target merayu adik kelas beberapa bulan lalu, melatihku tampil dingin dalam situasi galau. Sebelumnya, berada dalam situasi seperti tadi, biasanya aku langsung gugup. Apa saja benda yang berada di dekatku akan tersenggol. Bahkan, benda yang ada di tanganku terjatuh dengan sendirinya. Hatiku berharap, Rani pun mampu mengendalikan diri, sehingga perubahan gesturnya tidak terbaca oleh penghuni rumah ini. Memang jatuh cinta adalah fitrah dua orang anak manusia, penyalurannya harus sesuai dengan kaedah dan norma setempat. Berbeda dengan jatuh cinta ala film Bollywood dan Hollywood, langsung memperlihatkan sentuhan fisik, seperti pegangan tangan, berduaan, bahkan sampai bermesraan. Para tetua dan pemangku adat, sebenarnya cukup permisif atas fitrah jatuh cinta, misalnya menyediakan ruang dan waktu untuk memadu asmara. Prosesinya harus berlangsung secara rahasia, tanpa sentuhan fisik, hanya berbentuk sinyal, tidak vulgar dan terang-terangan. Semacam pacaran beretika, romantis, tetapi tidak mengumbar nafsu. Ruang dan waktu memadu asmara disediakan pada acara magic, sebuah acara pesta panen. Pemuda sengaja ditugaskan mulumet, berjarak hitungan depa dengan gadis yang bertugas mujes. Sementara para orang tua berada di seladang, posisi terdepan. Pandangan mereka terhalang oleh pemuda yang sedang mulumet. Seandainya pun mengetahui percintaan beretika antara gadis dan pemuda, para orang tua pura-pura tidak tahu. Dari lantai magic, suasana romantis akan berlanjut ke tahap murojok, pacaran dari balik dinding. Pemuda diuji, bernyalinkah mendatangi kediaman seorang gadis di malam hari. Datang ke sana untuk merayu, memadu kasih, mengikat janji, berbisik-bisik dari bawah kolong kamar si gadis. Sensasi dan romantisnya tak terperikan. Adrenalin akan menggelegak akibat perpaduan gelora asmara dengan rasa cemas, yang sewaktu-waktu bisa disergap pemuda pengawal klan. Menyiasati sensasi memadu kasih ala murojok tersebut, ada sebuah adagium, i atas langit, i tuyuh bumi, rebut sangkan, usuh tunin. Maknanya kira-kira, silahkan memadu asmara sesukamu tanpa sentuhan fisik, namun jangan sampai diketahui orang tua dan pemuda pengawal klan. Bila kemudian ketahuan, pemuda dari klan si gadis wajib mempertahankan kehormatan. Jangan salahkan siapapun, bila mereka terpaksa menghakimi sang Romeo.